Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, saya doakan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah ruah, halal barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bahagia, saya mau menjelaskan lagi pelan-pelan tentang penderita diabetes. Karena saya lihat video atau mungkin penjelasan yang ada di luar sana masih membingungkan masyarakat. Mungkin juga yang melihat video saya ini juga lebih bingung. Kok beda-beda ya? Baik, jadi saya akan menjelaskan aturan tubuh manusia itu yang Allah sematkan seperti ini. Jadi tubuh itu memang dengan bertambahnya usia, semua itu akan menurun. Mulai organ, ya menurun. Termasuk katanya pankreas untuk produksi insulin menurun. Kalau kita bicara diabetes, jangan terlalu fokus pada insulinnya. Memang kalau menurut aturan dalam tubuh kita itu, untuk metabolisme gula, supaya di darah itu tidak tinggi, itu sel harus makan gula. Jadi begini, saya analogkan begini, dalam tubuh manusia itu ada kurang lebih 60-100 triliun sel. Sel itu makhluk hidup. Sel itu makhluk hidup, dia butuh makan. Makanannya apa? Utama sel itu adalah gula. Digunakan energi nanti dalam tubuh kita. Nah, sel makan gula itu nggak gratis. Jadi sel makan gula itu harus ada yang merintah. Yaitu hormon insulin yang diproduksi pankreas. Kalau diperintah, ayo sel makan gula, siap. Sel mau makan gula. Ini aturan yang Allah sematkan begini. Pada waktu sel sudah mau makan gula, otomatis di pembuluh darah gula itu akan berkurang. Tapi ini masalahnya, pada waktu hormon insulin memerintahkan sel untuk makan gula, tapi sel nggak dengar. Kenapa? Karena telinganya sel itu tersumbat. Inilah yang disebut resistensi insulin. Jadi reseptor antara pankreas ya, hormon insulin dan sel itu terganggu. Yang bisa mengganggu itu karena telinganya nggak dengar, budek kata kasarnya, itu karena penumpukan plak, kesumbat plak. Pada waktu insulin memerintahkan sedangkan selnya budek tidak dengar, maka sel tidak makan gula. Sehingga pastinya gula di dalam pembuluh darah tinggi. Seperti itu ya. Jadi jangan menghajar pankreas terus untuk memproduksi insulin. Yang harus dihajar seharusnya budeknya ini harus diselesaikan. Begitu kan? Jangan malah dihajar pankreasnya untuk bikin insulin banyak. Banyak orang-orang terlalu banyak kesalahan bahwa diabetes itu keturunan. Satu, bahwa diabetes itu kebanyakan makan gula. Ya, bahwa diabetes itu banyak makanan-makanan olahan-olahan yang manis-manis. Kita harus sadar, kita harus mengerti. Semua yang ada di dunia ini itu Allah berikan untuk kita, untuk disyukuri, kita makan. Tapi Allah ngasih aturan. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Karena kita tuh terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan dan ada penyebabnya dalam tubuh manusia itu yaitu telinganya sel tadi budek, sehingga sel tidak mendengar perintahnya insulin untuk makan gula, itu seperti itu. Jadi sampai kapanpun pengobatannya, mau insulinnya ditambah, mau produksi gula di dalam tubuh di stop, nggak akan pernah selesai. Harusnya satu-satunya adalah solusinya budeknya ini diselesaikan. Kalau itu selesai semua ketemu, diperbaiki, insya Allah diabetes atas izin Allah semua bisa sembuh total. Dan bisa aktivitas serta pola makan seperti biasanya ya. Jangan terfokus dan jangan menyalahkan makan gula, terutama gula pasir. Ingat, terutama gula pasir yang selalu difitnah, ya, yang selalu difitnah. Jadi kita harus benar-benar belajar dan konsultasi pada yang kompeten mengerti
tentang ilmu diabetes, tapi dihubungkan dengan algoritmanya sang pencipta. Ilmu ada, tapi kalau nggak dihubungkan, dikonekkan dengan aturan sang pencipta, akan kacau. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan insya Allah saya siap Bapak Ibu sekalian yang mau konsultasi atau berobat dengan saya tentang diabetes atau penyakit degeneratif yang lain, insya Allah saya sanggup membantu. Meskipun secara online saya siap membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.